Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Ustazah Reri di sini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar, atau yang biasa kita sebut dengan takdir. Qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada dan qadar artinya sama-sama adalah ketentuan Allah. Meskipun sama-sama memiliki arti ketentuan Allah, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya ialah kalau qada merupakan ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak pada zaman azali. Sementara qadar merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan kepada manusia setelah manusia tersebut berusaha dan berdoa. Jadi anak-anak, kita sudah mengetahui bahwasanya qada tersebut adalah merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, apapun tentang kita, kelahiran kita, kematian kita, warna kulit kita, maupun bentuk wajah kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali ya. Jadi kita tidak bisa merubah itu semua. Itulah yang disebut dengan qada. Sementara itu, qadar merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan atas manusia setelah manusia itu berusaha. Contohnya adalah kesuksesan. Manusia mungkin dari awal ada yang diciptakan atau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang ekonominya kurang mampu. Ada juga yang dilahirkan di tengah-tengah kondisi keluarganya yang sangat mampu. Nah, dari dua kondisi tersebut, ini merupakan qada ya. Ini merupakan qada karena kita tidak bisa mengubah itu. Kita dilahirkan dari kondisi keluarga yang seperti apa. Nah, tetapi jangan lupa, dari istilah qada ada istilah yang lain, yaitu qadar. Allah memberikan kita kesempatan untuk berusaha. Seperti yang tertuliskan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, jika kita mungkin terlahir dari keluarga yang finansialnya kurang mampu, berarti kita masih bisa berusaha untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, contoh yang lain misalnya, kita tidak tahu kita dilahirkan oleh Allah dengan kondisi yang seperti apa, dengan kecerdasan yang bagaimana. Ya, dari kondisi kita, mungkin kita sekolah terus kemudian dalam mata pelajaran tertentu kita tidak bisa memahami atau menguasai, kita gagal dalam mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh guru. Nah, itu mungkin kondisi awal kita. Tetapi semua itu bisa dirubah menjadi lebih baik dengan cara berusaha. Kalau kita gagal memahami suatu materi, kita gagal memahami suatu pelajaran, kemudian kita mau berusaha untuk memahami sendiri, kemudian mendalami, membaca, terus berusaha, kemudian menghafalkan, kemudian berlatih berulang-ulang, sehingga kita bisa mengerjakan, kita bisa memahami materi yang diberikan oleh guru kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Jadi, ketika teman-teman, anak-anak bisa mendapatkan kesuksesan dengan usaha anak-anak sendiri,
itulah yang dinamakan dengan qadar. Qada dan qadar merupakan hal yang wajib kita imani. Keduanya merupakan rukun iman yang keenam, yang biasanya kita sebut dengan takdir. Percaya dengan qada dan qadar. Sebagai wujud rasa iman kita harus mempraktekkan bagaimana sih kita mengimani rukun iman yang keenam tersebut. Misalnya kita iman kepada qada. Nah, karena qada merupakan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Misalnya kita lahir dengan kondisi fisik yang kurang sempurna misalnya. Nah, itu kan tidak bisa kita rubah. Nah, bagaimana cara mengimaninya? Yaitu dengan bersyukur kepada Allah, dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Apapun yang diberikan oleh Allah, itu kita syukuri. Kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghina fisik orang lain. Kemudian kita tidak boleh mengejek, bahkan menyakiti perasaan orang lain karena dia memiliki mungkin warna kulit yang berbeda. Mungkin dari segi finansial kita lebih beruntung dari dia, atau mungkin dia dalam prestasi tidak lebih baik dari kita. Nah, itu semuanya itu adalah merupakan ketentuan dari Allah. Ya Allah lah yang menciptakan. Ketika kita mengejek, menghina, berarti sama dengan kita tidak percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Sementara itu, bagaimana cara kita mengimani atau mempercayai tentang adanya qadar? Ya, kita lihat saja orang-orang yang sudah menginspirasi hidup kita. Kita pasti punya idola kan? Dan idola kita pasti adalah orang yang kita anggap hebat, bukan? Nah, misalnya contoh kecil, ada orang tua kamu, ada orang tua anak-anak, ada guru anak-anak, mungkin ada teman dari anak-anak yang kalian idolakan. Nah, kenapa orang itu bisa diidolakan? Mungkin karena dia memiliki kelebihan tertentu. Nah, misalnya orang tua kalian itu mempunyai keahlian berenang atau mempunyai keahlian qiraah, ya. Kita ambil contoh qiraah. Suaranya bagus, kemudian diundang kemana-mana dan bisa sukses dari situ. Nah, apakah kemampuan qiraah atau membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran tersebut bisa didapatkan hanya dengan berdiam diri saja? Pasti jawabannya tidak, bukan? Pasti nanti orang tua anak-anak, ibu ayah anak-anak pasti akan menjawab itu semuanya dilakukan karena berusaha. Mungkin manusia memang diciptakan dengan pita suara yang berbeda-beda. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya sedang. Nah, dengan berusaha mengolah suara, dengan berusaha untuk belajar qiraah dengan ahlinya, mungkin dari situ Allah menjadikannya menjadi qari'ah yang terkenal. Nah itu anak-anak. Jadi yang namanya takdir, qadar, ya, qada dan qadar itu harus kita imani dan tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin sama qada Allah, ketentuan Allah. Kita di sisi lain kita juga harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik karena Allah memberikan keluasan kepada kita. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa menjadi lebih baik. Nah anak-anak, ketika kita sudah bisa menerapkan iman kepada qada dan qadar,
ada banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan? Contohnya adalah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga senantiasa akan selalu bersabar dengan semua ketentuan Allah, dengan proses kehidupan yang akan kita jalani. Kita akan selalu optimis. Karena apa? Kita diberi keleluasaan oleh Allah untuk berusaha. Kita akan selalu merasa Allah perhatikan di dalam mengarungi kehidupan ini. Allah selalu bersama kita. Jadi kita harus selalu husnudzon sama Allah, positive thinking sama Allah, berprasangka baik sama Allah ya. Karena semua yang kita alami ini merupakan kehendak Allah, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pelajaran akidah akhlak pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.